Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan fokus ke topik yang krusial banget nih, likuiditas jangka pendek perusahaan. Mungkin kedengarannya agak teknis ya, tapi ini penting loh. Pernah nggak sih Anda dengar cerita, ada perusahaan kelihatan untung, tapi tiba-tiba nggak bisa bayar gaji? Nah, itu dia, likuiditas ini jawabannya. Betul sekali. Sering kejadian itu. Sumber kita kali ini dari buku Key Management Ratios oleh Sharon Walsh, pakar keuangan nih. Tujuannya simpel aja, bantu Anda paham cara ukur kesehatan kas jangka pendek dan kenapa ini penting. Ya, buat investasi, buat rapat, atau sekedar nambah wawasan aja. Oke, mari kita bongkar ya. Nah, pertanyaan pertama nih, kenapa sih likuiditas jangka pendek ini vital banget? Kan perusahaan ada pemasukan terus tuh dari pelanggan. Iya, betul. Kas masuk ada. Tapi jangan lupa juga, kas itu ngalir keluar terus kan? Buat bayar supplier, bayar gaji, sewa, macam-macam lah. Likuiditas itu intinya bukan cuma punya aset, tapi mampu bayar kewajiban pas jatuh tempo. Tepat waktu. Oh, pas jatuh temponya ya? Iya. Nah, disinilah peran aset lancar. Kayak ya kas, di bank, piutang usaha, itu tagihan ke pelanggan. Sama persediaan barang. Ini sumber utama buat bayar kewajiban lancar. Utang jangka pendek pokoknya. Oke, paham. Terus gimana cara ngukurnya yang praktis gitu? Di buku Walsh disebut ada rasio-rasio ya? Tepat. Ada dua yang paling umum dipakai nih. Pertama, current ratio atau rasio lancar. Kedua, quick ratio atau rasio cepat. Sering juga disebut asset test. Asid tes ya? Kenapa namanya gitu? Haha, ya. Mungkin karena ini tes yang lebih keras gitu ya. Jadi current ratio itu bandingin total aset lancar sama total kewajiban lancar. Kasih gambaran umum lah. Cukup nggak aset jangka pendek buat nutupin utang jangka pendek? Nah, kalau quick ratio atau acid test ini, dia lebih ketat, lebih konservatif. Lebih ketat gimana maksudnya? Rumusnya mirip, tapi kita keluarin dulu nilai persediaan dari aset lancar. Jadi, aset lancar, persediaan, dibagi kewajiban lancar. Oh, persediaannya nggak dihitung. Kenapa tuh? Karena gini, persediaan itu kan butuh waktu ya buat dijual, terus baru jadi kas. Nggak secepat piutang cairnya. Angka quick ratio 1.0 itu sering dianggap bagus. Artinya kas sama piutang aja udah cukup buat bayar utang jangka pendek. Menarik. Yang menarik lagi, contoh rata-rata perusahaan AS di buku ini, angkanya sekitar 0,9 kali. Wah, di bawah 1 dong. Iya. Ini nunjukin kalau banyak perusahaan di sana itu, operasionalnya dengan kas jangka pendek yang mepet banget. Bergantung banget sama kecepatan jual persediaan mereka. Gitu ya. Tapi, ada satu hal nih yang kepikiran. Rasio kayak gini kan cuma foto sesaat pas tanggal laporan keuangan aja ya. Bisa nggak sih dipoles gitu angkanya sama perusahaan? Pertanyaan bagus. Dan jawabannya, ya bisa banget. Itu kelemahan utama rasio statis. Cuma potret sesaat, seperti Anda bilang. Nah, terus gimana cara lihat gambaran yang lebih dinamis? Yang lebih nunjukin kondisi real sehari-hari? Oke, untuk itu kita bisa pakai rasio lain. Working capital to sales ratio. Rasio modal kerja terhadap penjualan. Ingat kan, modal kerja itu aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Ah iya, modal kerja. Selisihnya itu ya? Betul. Nah, rasio ini rumusnya modal kerja dibagi penjualan kali 100%. Ini nunjukin berapa persen modal kerja yang ibaratnya nyangkut atau terikat untuk ngehasilin tiap rupiah penjualan. Contoh di buku, rata-rata perusahaan AS itu 7%. Tapi riset di Inggris malah antara 10% sampai 21%. Lumayan beda ya? Iya, ini bisa nunjukin efisiensi yang beda atau mungkin struktur industrinya juga beda. Kalau rasio perusahaan Anda jauh di atas rata-rata industri, wah itu bisa jadi tanda ada yang nggak efisien tuh. Nah, yang menarik banget dari rasio ini, dia bisa bantu deteksi kondisi bahaya yang namanya overtrading. Overtrading? Apalagi tuh? Kedengarannya kayak dagang kebanyakan ya? Bukannya bagus kalau penjualan banyak? Justru itu dia jebakannya. Overtrading itu kondisi pas perusahaan tumbuhnya kecepatan banget. Penjualan meroket, laba di kertas mungkin kelihatan bagus, tapi modal kerjanya nggak ngejar. Nggak cukup buat danain lonjakan aktivitas itu. Akibatnya, yaitu tadi, kas tipis banget, susah bayar tagihan tepat waktu. Waduh. Dan ironisnya, ini bisa bikin perusahaan malah bangkrut.
justru pas lagi kelihatan paling sukses. Sering banget kejadian di bisnis kecil yang tiba-tiba viral atau dapat proyek gede gitu. Wah, ngeri juga ya. Jadi kelihatannya untung padahal kasnya megap-megap. Tepat. Bayangin aja, Anda punya toko kue kecil, terus tiba-tiba viral. Pesanan meledak. Seneng dong? Pasti. Tapi kalau Anda harus beli bahan baku lebih banyak, bayar lembur karyawan sekarang, sementara pelanggan bayarnya nanti 30 hari lagi misalnya. Nah, disitulah kasnya bisa habis duluan. Itu overtrading. Oke. Jadi ini nyambung banget ya sama berapa lama uang kita nyangkut di persediaan sama piutang sebelum balik jadi kas lagi. Persis. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih, ada yang namanya jeda waktu, time gap. Antara pas kita keluar duit bayar supplier bahan baku, sampai kita terima duit dari pelanggan yang beli produk jadi. Jeda waktu ya? Iya, makin panjang jeda waktu ini, artinya makin gede modal kerja yang kita butuhin buat nutupin biaya operasional selama nunggu uangnya balik. Di buku Walsh ada contoh bagus. Kalau jeda waktunya 50 hari, maka tiap nambah penjualan $1 juta setahun, itu butuh tambahan bensin kas sekitar $136.000. Cuma buat modal kerja aja loh. Wow, $136.000 untuk setiap 1 juta tambahan penjualan. Betul. Artinya, pertumbuhan penjualan itu nggak gratis. Butuh suntikan kas yang signifikan. Ini yang sering dilupain bisnis kalau lagi ngebut ekspansi. Jelas banget sekarang. Jadi ngelola likuiditas jangka pendek ini fundamental banget ya. Bukan cuma soal punya aset doang, tapi seberapa cepat aset itu bisa cair jadi kas buat bayar tagihan. Itu intinya. Rasio lancar, rasio cepat, sama rasio modal kerja ke penjualan tadi tuh alat bantunya. Jadi, apa nih artinya buat Anda, para pendengar? Artinya, Anda perlu waspada sama resiko overtrading, apalagi kalau bisnis lagi kencang-kencangnya tumbuh. Dan penting banget buat paham siklus kas bisnis Anda sendiri. Berapa lama sih uang Anda muternya? Ini juga ngingetin satu hal penting ya. Ukur dan pantau rasio-rasio likuiditas ini secara berkala. Jangan nunggu akhir tahun aja. Mungkin bulanan atau triwulanan. Supaya bisa deteksi dini ya. Betul, biar bisa jadi peringatan dini sebelum masalah arus kasnya jadi gawat gitu. Oke, sebagai penutup nih, mari kita renungkan sejenak. Misalkan bisnis Anda tiba-tiba dapat pesanan super gede yang bisa bikin penjualan tahunan Anda lipat ganda. Apakah itu otomatis jadi kabar baik kalau dilihat dari sudut pandang likuiditas? Nah, dengan semua yang baru kita bahas soal modal kerja dan overtrading, kira-kira langkah finansial pertama apa yang paling penting Anda cek sebelum bilang iya sama pesanan raksasa itu? Coba direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.